dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kami datang membawa syukur kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami datang membawa hati kami Bapa. Biarlah hati kami terfokus pagi hari ini untuk menyembah Engkau. Sebab segala apa yang kami miliki dalam hidup ini semuanya asalnya dari Engkau Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, amin, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, amin, menyatakan rasa syukurku atas segala
hanya Engkau yang layak untuk terima pujian kami. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap bersuka cita di hadirat Tuhan bersama, katakan. Berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yuk. Mari bebaskan roh kita menari bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia, come on. Yeay. Sama-sama naikkan pujian ini, come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yeay. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
wajahnya. Amin. Ada senyum yang lebar. Tos kiri kanan paling kurang 5 orang katakan selalu bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong kami waktu kami menghadapi masalah tantangan hidup ini. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yes, thank you. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Meskipun Tuhan ku tak terjawab, meskipun dari dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Dalam lembah kelam,
Anak-anak sekolah minggu sikap berdoa semua, kita mau berdoa. Berkali-kali Kau menolong, tiada berkesudahan. berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Yesus setia. Mari anak-anak sekolah minggu sikap berdoa, semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biar kami bersemangat memuji Tuhan, bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun di dalam dagingku, tetap kami belajar mau percaya kepada Tuhan. Meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun kadangkala doa kami tiada dijawab seperti apa yang kami mintakan, bahkan seringkali kami merasa sedemikian sesat, tapi kami mau belajar untuk tetap percaya dan bersyukur, berterima kasih kepadamu. Mari sama-sama katakan berkali-kali. Mari sama-sama katakan berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Immanuel. Haleluya. Mari berdoa. Sanggupkan kami untuk menghidupi komitmen yang baru saja kami nyatakan kepada Tuhan lewat nyanyian kami. Bahwa meskipun seringkali kami merasa Tuhan tidak menolong,
bahwa meskipun seringkali kami merasa Tuhan tidak menjawab doa kami, biarlah kami memilih untuk percaya dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Karena itu kami memohon, tambahkanlah iman kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Supaya ketika kami dihadapkan dengan pergumulan kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan, kami tetap akan berkata bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami butuh Engkau ajar kami supaya kami semakin jauh memahami tentang kasih-Mu. Kasih yang begitu panjang, lebar, dalam dan tinggi, yang tiada dapat kami pikirkan, tapi kami sungguh mengalaminya. Karena itu Roh Kudus, sekali lagi hamba mohon, tuntun kami dalam pembacaan dan perenungan kebenaran, supaya kami mengerti dan Engkau menyanggupkan kami untuk melakukan. Karena Engkau yang berjanji bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, mereka akan berbahagia, mereka akan beruntung, mereka akan diberkati. Dan biarlah kami semua termasuk dalam bilangan orang-orang yang dengar, mengerti dan lakukan, supaya kami berbahagia, supaya kami beruntung, supaya kami terberkati. Tetapi lebih di atas semuanya, kami dengar, mengerti dan lakukan karena kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih. Ini kami, siap hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu, dan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, oleh kemurahan Tuhan saat ini kita sudah berada di minggu keempat, hari Minggu terakhir, dan beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Februari. Ya. Dan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, dinyatakan bahwa kita tidak punya kuasa untuk satu hari pun. Satu langkah kaki saja kita tidak berkuasa. Karena itu kita bersyukur, hampir sebulan lagi kita melewati tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu keempat Januari 2025 ini, Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema renungan yang diambil dari bacaan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi ada dua pokok pikiran di situ, satu diselamatkan, satu berbuat baik. Ya gitu. Diselamatkan itu kata kalau dalam bahasa Indonesia pasif ya. Berbuat baik itu aktif. Jadi diselamatkan dalam rangka untuk berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Ya, nanti kita belajar itu. Karena itu mari kita buka Alkitab kita dulu dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Tolong dibuka, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Efesus, ya, surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus, dan firman Tuhan bagi kita semua gereja masa kini di saat ini. Demikian firman Tuhan, kamu, ya orang-orang Efesus pada saat itu, dan juga dalam konteksnya sebenarnya orang saat ini. Kamu dahulu, kita juga ini, sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Ya. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami, ya,
Jadi Rasul Paulus menyebut kepada orang di Efesus yang bukan dari orang Yahudi. Sekarang Rasul Paulus menyebut sebenarnya dahulu kami yang orang-orang Yahudi juga, gitu ya. Jadi ada konteksnya ini ya. Semua juga terhitung di antara mereka. Jadi kepada orang Efesus, kepada kami, dan kepada seluruh, begitu. Jadi semua manusia sebenarnya. Oke. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami yang bahkan orang Yahudi ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi semua orang dari latar belakang etnis bangsa apapun, begitu. Oke. Ayat 4. Ya, kepada kamu orang-orang Efesus yang sudah jadi percaya, dan kepada kami orang-orang Yahudi yang juga percaya, dan tentunya kepada kita saat ini. Oke. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Ayat 6. Ya, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di bagian lain Alkitab bilang begini, kalau kita percaya bahwa semua orang yang mati di dalam Kristus dikumpulkan oleh Bapa bersama-sama dengan Kristus. Makanya waktu disalib Tuhan Yesus bilang begini, saat ini juga kamu bersama, begitu. Nanti pada akhirnya di dunia, di langit baru, bumi baru, itulah tempat yang permanen. Oke, itu bagian lain. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita, orang-orang yang sudah percaya nih, yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Kembali ayat 8 ditegaskan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, tidak diupayakan. Itu adalah hadiah, itu adalah pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada alasan untuk sombong. Amin. Ya. Ayat 10. 2, 3. Ia mau supaya kita menjalaninya, hidup di dalamnya. Dari ayat 1 sampai ayat 9 bicara bagaimana keselamatan itu, baru ayat 10 bicara perbuatan baiknya. Jadi kembali ke judul tadi, slide pertama, genap. Diselamatkan terlebih dahulu untuk berbuat baik. Amin. Amin. Karena tidak mungkin berbuat baik supaya selamat. Oh, tidak mungkin. Nanti kita lihat. Oke. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide kedua. Kekristenan itu sangat unik. Dan satu-satunya, kalau kita bicara tentang agama, di kolong langit, di muka bumi ini, yang konsep keselamatannya adalah pemberian, yang konsep keselamatannya adalah anugerah, satu-satunya. Agama lain akan berpikir bahwa selamat itu karena kesalehan, perbuatan baik, manusia mengupayakan supaya diselamatkan. Tapi satu-satunya keyakinan, satu-satunya agama di kolong langit, di muka bumi ini, kalau kita mau sebut kekristenan itu sebagai agama, yang mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Amin. Lalu orang akan berkata, bagaimana Yahudi? Ya,
Karena kekristenan berakar dari Yudaisme perjanjian lama, ada benang merahnya, sebenarnya begitu juga Yudaisme. Tetapi kemudian mengalami pergeseran. Konsep Mesias juru selamat bagi mereka lebih kepada politis. Makanya mereka selalu berpikir, kapan kemudian waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, mereka tanya, kapan engkau memulihkan Israel yang sedang ada dalam penjajahan Romawi ini? Mereka berpikir secara keselamatan duniawinya begitu, konsep lebih kepada yang duniawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya kekristenan yang selalu menekankan tentang keselamatan karena pemberian. Hanya di dalam kekristenan yang bicara tentang juru selamat. Tidak ada yang lain. Yang lain berpikir bahwa selamat itu diusahakan. Hidup berbuat baik, hidup beramal, hidup di dalam kesalehan. Tapi sekali lagi garis bawahi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat itu karena pemberian. Amin. Maka saya mau katakan, perbuatan baik, amal, kesalehan tidak ada efeknya terhadap keselamatan. Nanti, lalu di mana posisinya nih perbuatan baik? Ayat 10 tadi. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar 3 perkara ini. Bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana? Tiga keadaan, situasi, atau memang Bapak Ibu kalau kita belajar secara teologis dalam doktrin tentang keselamatan, ada yang disebut dengan tahapan keselamatan. Dalam bahasa Latin itu disebut ordo salutis. Jadi ada, sekalipun bukan kronologis ya, tapi ada urut-urutan secara logis. Yang paling utama itu yang selalu saya sebut, orang dibenarkan, dijustifikasi, baru orang disucikan, disanktifikasi, baru dimuliakan. Dan kita sudah pernah belajar hal itu. Kita pernah belajar, walaupun itu kalau kita belajar bagaimana Allah memilih, memanggil kita, begitu kan? Lalu kemudian kita dibenarkan karena iman, dilahirbarukan, lalu diproses, disucikan di sepanjang tahapan awal kehidupan percaya kita sampai masuk peti. Begitu, dan akan dimuliakan kelak. Makanya kalau Bapak Ibu suka hadir di kedukaan, pemakaman, khususnya di saudara kita GPIB, mereka bilang, hari ini saudara seiman kita telah dimuliakan Tuhan. Kalau di liturginya tuh, waktu mati begitu. Jadi waktu orang mati itu dimuliakan. Iya, karena sudah selesai proses penyucian. Proses penyucian pengudusan itu dimulai ketika kita dilahirbarukan karena kita percaya. Setelah itu kita berjalan tahap demi tahap, jatuh bangun sampai masuk peti. Begitu, kita sudah pernah belajar itu. Semoga Bapak Ibu kemudian masih mengingat akan hal itu. Iya. Jadi ada, sekalipun memang tidak kronologis ya. Dalam bahasa Latin disebut dengan ordo salutis. Hal yang logis ketika orang kemudian dipilih, dipanggil, kemudian dilahirbarukan karena iman di dalam Kristus, lalu mengalami proses pengudusan yang kita alami dalam hidup kita, jatuh bangun itu, hidup taat, tidak taat, jatuh bangun, pokoknya sampai akhirnya nanti dimuliakan, berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Nah, hari ini kita belajar 3 berdasarkan pembacaan kita, suatu kondisi-kondisi berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari waktu belum percaya, waktu belum menerima keselamatan. Nah ini, waktu belum menerima keselamatan, kita lihat ayat 1 dan 3 ya, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ulang.
Ayat 1 dan 3 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati. Pertama ya, mati. Mati karena dosa dalam pelanggaran. Kemudian dikatakan kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Diperbudak. Oke? Karena kamu mengikuti jalan itu, diperbudak. Karena kamu mentaati. Lihat Bapak Ibu, kata-kata itu yang dipakai. Hidup di dalamnya, mengikuti dan mentaati. Jadi ini kuk, perbudakan. Oke? Kemudian dikatakan begini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu berikutnya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus, yang pantas, yang sudah selayaknya dimurkai. Jadi kembali ke slide kedua tadi, slide ketiga yang pertama, perhatikan ini. Sebelum menerima keselamatan, ayat 1 jelas bilang begini, saudara dan saya mati dalam dosa dan pelanggaran. Tegas Alkitab bilang, upah dosa adalah mati. Lalu orang bilang begini, kita masih bernafas. Ya betul, karena mati itu bukan hanya nanti ketika roh jiwa kita meninggalkan raga ini, tapi mati juga di situ bicara tentang keterpisahan dengan Tuhan. Itu kondisi kita sebelum menerima keselamatan. Pertama, mati. Dan ciri-cirinya Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 14. Ciri-cirinya tidak ada gairah untuk perkara rohani. Tidak ada gregetnya untuk hal-hal rohani. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan bisa jadi hal ini ada dalam hidup kita. Tapi kan kita, ya itu selalu seperti Mesir yang terus mengejar Israel. Tidak ikhlas agar mereka keluar, begitu Firaun. Hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Mari kita deteksi ini. Apakah kita masih punya gairah untuk perkara-perkara rohani, termasuk dalam hal beribadah begini? Atau kehadiran kita hanya sebagai ya suatu keterpaksaan. Ini kan hari Minggu mestinya harus pergi ibadah nih, begitu. Itu ciri-cirinya tuh. Dan yang lebih parahnya ciri yang berikutnya, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hei kamu orang-orang yang telah menerima Kristus, yang telah menguduskan Dia di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan sampai kalian hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ciri orang yang mati, yaitu pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena degil hati mereka, ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala dosa. Begitu. Mati dalam dosa yang dicirikan dengan apa? Tidak punya persekutuan dengan Allah. Tidak kenal Allah. Dan akhirnya hidup di dalam dosa. Beda ya Bapak Ibu, hidup di dalam dosa dengan jatuh. Ya, beda. Ini ciri orang yang mati. Karena mati dalam dosa dan pelanggaran. Dan bisa jadi Bapak Ibu, seperti yang Rasul Paulus tulis kepada orang-orang di Efesus pasal 4. Jangan mau lagi hidup. Artinya seperti yang dulu sebelum kamu mengenal Kristus. Tidak ada gairah untuk perkara-perkara rohani. Engkau tidak mengenal Allah,
jauh dari persekutuan, bahkan engkau berkancang, tinggal terus di dalam kehidupan berdosamu. Itu yang pertama, keadaan kita sebelum menerima keselamatan, mati dalam dosa. Kemudian akhirnya seperti Efesus 4 ayat 17 ayat 19 tadi, diperbudak. Ayat 2 dijelaskan di sana, Efesus pasal 2 tadi, ayat 2 dikatakan kita diperbudak oleh dosa. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu. Mati dalam dosa, kemudian diperbudak. Dan bicara tentang diperbudak dosa, Bapak Ibu bisa lihat di bacaan ini ada dalangnya 2. Ya, pertama kuasa kegelapan. Tidak bisa dibantai itu. Tapi jangan terus kuasa kegelapan. Oh, ini nih gara-gara setan lagi nih mencobai saya sehingga jatuh dalam dosa. Padahal dia tidak pikir komponen yang kedua kita berdosa itu karena kedagingan kita. Karena maunya kita. Ya, bahwa Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian mentransferkan dosa itu, pelanggaran itu kepada suaminya Adam karena godaan iblis. Tetapi ada kedagingan di sana ketika Alkitab bilang begini, Hawa melihat buah itu menarik hatinya dan dia berpikir sedemikian. Oh, ini bisa jadi seperti Allah. Karena godaan iblis datang dan berkata, kalau engkau makan matamu terbuka dan engkau akan seperti ilah. Engkau akan menjadi seperti Allah. Oh, baca di Kejadian itu. Matanya melihat dan dia tertarik memikirkan. Kuasa kegelapan dan kedagingan kita. Dan sepanjang hari dalam hidup kita, kita terus bergumul dengan hal ini. Karena itu seperti pemazmur bilang, dia minta terus supaya dalam setiap hari hidupnya, dia dimampukan untuk bergumul dengan dosa itu. Baik yang sumbernya dari kuasa kegelapan maupun dari kedagingan. Kondisi ketiga sebelum kita menerima keselamatan, pantas memang kita dibinasakan. Pantas dimurkai. Ayat 3 itu bilang begitu. Bapak Ibu, saya bacakan 3 ya. Sebenarnya, kata sebenarnya itu mengandung pengertian pantas. Karena itu tidak seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Allah lalu berkata, saya begini, saya tidak pantas untuk mendapat hukuman. Kata sebenarnya itu jelas mengatakan bahwa pantas. Memang seharusnya, pada dasarnya. Jadi itu keadaan kita. Ya. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi keadaan sebelum mengenal keselamatan, sebelum menerima keselamatan, kita ada dalam posisi sebagai orang-orang mati, diperbudak dosa, dan memang harus dihukum. Nah, ini. Dalam kondisi itu cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini. Jalan yang membawa kita kepada keadaan yang semakin gelap. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, natur berdosa kita sekalipun kita sudah ditebus, tapi natur berdosa kita itu sering kali menarik kita sedemikian. Jadi tidak ada orang bisa berkata saya kuat. Oh, saya ini kuat. Jangan. Jalan yang kita jalani ini terlalu licin. Terlalu licin. Karena diri kita maupun kuasa kegelapan tadi. Oke? Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan sebelum kita menerima keselamatan. Sebelum Kristus melepaskan kita, kita selalu menuruti apa yang kuasa kegelapan inginkan kita lakukan dan diri kita sendiri. Kita juga hidup dalam hawa nafsu daging. Keinginan kita selalu menentang keinginan roh sebelum kita menerima keselamatan. Lalu tadi pertanyaannya, kita sudah terima keselamatan sekarang ini, tapi kenapa masih begitu? Makanya Rasul Paulus tadi dengan jelas di Efesus 4 ayat 17 sampai 19, jangan mau lagi hidup. Atau sederhananya jangan mau balik
Orang Israel ketika keluar dari Mesir selalu berpikir, oh dulu di Mesir, begitu ya. Dulu, sekalipun mereka berpikir bahwa di Mesir kita masih bisa makan. Tapi mereka lupa bahwa di Mesir mereka diperbudak. Begitu, kadang-kala kan kita berpikir begitu. Dulu sebelum saya sungguh-sungguh lebih bagus. Padahal kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang ada dalam perbudakan, status mati dan layak dihukum. Itu sebelum menerima keselamatan. Slide berikutnya. Yang kedua sekarang, dasar keselamatan. Ini sekarang bicara tentang diselamatkan. Ya. Yesaya pasal 64 ayat 6 sebut dengan tegas mengatakan bahwa segala kesalehan kita, segala amal perbuatan, segala apa yang kita upayakan, yang kita anggap itu baik di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya, ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, bukan hanya menjijikan sebagai kotoran, tapi najis itu bukan seperti, maaf kata Bapak Ibu, bukan hanya seperti kotoran, tapi najis itu berhubungan, itu kotoran secara jasmani, yang kotor-kotor itu. Tapi najis ini aspek spiritual, rohani juga, bicara najis, gitu kan? Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara belajar tentang konteks najis ini, ada yang kotor, tapi belum tentu najis. Karena kenajisan itu aspeknya baik jasmani maupun rohani. Dan Alkitab bilang begini, kami sekalian seperti seorang najis, seperti seorang yang lepra, badan rusak, kotor karena kelepraan itu. Tetapi secara rohani mereka juga tidak bisa beribadah, tidak bisa diperhitungkan sebagai orang-orang beribadah. Makanya di zaman Tuhan Yesus orang lepra itu menderita lahir maupun batin. Lahirnya secara jasmani mereka disingkirkan jauh dari orang-orang, diputuskan hubungan sosial dengan orang-orang, tetapi tidak punya juga hak untuk peribadatan. Itu najis. Oke. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami, dan segala amal perbuatan kami, segala perbuatan baik kami, seperti kain kotor. Jadi diparalelkan, kalau Alkitab itu ada ayat yang paralel, biasa disebut firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 2 kali disebut, sama dengan ini. Kenajisan itu disebut sebagai kain kotor. Ya betul, kain kotor, pembalut. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Maka ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun oleh karena kebaikannya, oleh karena kesalehannya, oleh karena bahkan kerajinannya untuk beribadah, dapat membuat ia selamat. Tidak. Jelas ya? Tidak. Oke, slide berikutnya. Ini jadi persoalan ini. Kalau tidak ada orang bisa menyelamatkan dirinya, ini ayat 4 bacaan kita tadi. Saya bacakan. Tetap di slide ini saya bacakan ayat 4. Tetapi Allah, bayangkan itu. Jadi faktanya bahwa kita ini sudah mati karena dosa pelanggaran kita. Bahwa faktanya kita ini adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, yang layak untuk dibinasakan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Masuk pada ayat 4, Alkitab tegas mengatakan, tetapi Allah. Oh, bahwa siapa yang bisa diselamatkan, bahkan untuk kebaikan kesalehannya. Maka seperti orang yang kemudian buntu, segala pintu tertutup, muka belakang, kiri kanan tertutup untuk keselamatan. Tetapi puji Tuhan, ayat 4 bilang begini, tetapi Allah. Ayat 4 itu bicara apa? Bahwa Allah berinisiatif. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya yang baik-baik ini karena Allah yang berinisiatif. Amin.
Makanya lagu kedua tadi Ibu Mariance refnya apa itu? Semua ku terima apa? Ya. Segalanya yang ku terima, semuanya daripadamu. Terima nih. Dan ku bawa. Ya, bisa. Terima lalu kasih. Makanya dalam konteks pujian penyembahan itu, ibadah itu ada toda dan yada yang digambarkan dengan sikap seperti ini dan sikap seperti ini. Begitu. Yang saudara kita Muslim memelihara itu orang Yahudi itu, begitu toh? Ini nih. Gitu. Rasul Paulus bilang begini, di mana orang-orang laki-laki beribadah menadahkan tangan atau mengangkat tangan. Begitu kan ada, nanti saudara jelas. Jadi peribadatan itu begitu. Semua yang kita terima itu berasal dari Allah. Lalu kemudian kita pakai kembali itu, mengembalikan kepada Dia dalam segala bentuk aspek hidup kita. Di keluarga kah, di pekerjaan kah, atau termasuk dalam pelayanan kita. Oke, jadi Allah yang berinisiatif. Segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan. Ayat 5 saya bacakan. Telah menghidupkan kita bersama-sama, tetap di sana saja, tetap di slide tadi. Saya baca di sini, ya. Jadi Allah yang berinisiatif. Sebelum kita menerima keselamatan, semua buntu, semua tertutup, tidak ada jalan. Tetapi kemudian Allah berinisiatif. Oke? Pulang kembali baca bagaimana di Taman Eden ketika manusia berinisiatif untuk menyelamatkan dirinya dengan mengambil daun-daun dan menutupi ketelanjangan gambar dosa. Tidak cukup. Mesti ada darah yang ditumpahkan. Allah berinisiatif menumpahkan darah, mengambil kulit dan mengkafara, menutup telanjang yang gambar dosa itu. Jadi Allah yang berinisiatif. Maka jangan sombong. Oke? Sesama orang yang ditebus jangan sombong. Amin. Allah berinisiatif. Ayat 5 bawah dia katakan, kita yang sudah tertutup semuanya ini, ayat 5 dikatakan begini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun tadi itu kita telah mati, kondisi kita tadi itu mati karena dosa pelanggaran, diperbudak dosa dan pantas dihukum. Tetapi kemudian ayat 5 dikatakan begini, Allah berinisiatif telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih karunia, karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kemudian ayat 6, dan dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Di ayat 8 dengan tegas, Ia telah menyelamatkan kita. Karena itu bagaimana itu tergambar di dalam ketika kita menerima sakramen baptisan. Iya toh? Saya, Kristus, Roma 6 bilang begini, disatukan dalam matinya, disatukan dalam penguburannya, disatukan dalam kebangkitannya untuk menerima kelahiran kembali. Itu. Jadi Allah tidak sekedar berinisiatif, oh saya mau bikin ini, tapi kemudian tidak bikin. Bukankah kita sering kali begitu? Dan orang yang biasa protes saya, Bu Gem, terlalu banyak inisiatif saya, tapi untuk mewujudkannya, wah. Iya. Makanya ada seorang pendeta almarhum Yakub Nahuwai selalu bermain kasih ungkapan yang lucu. Ketika seorang suami berkata begini, saya memiliki visi yang besar dari Tuhan untuk bikin ini, bikin ini, bikin ini. Lalu istrinya bilang begini, kandang ayam di belakang saja sudah 5 tahun belum selesai-selesai. Allah berinisiatif, tetapi tidak hanya sekedar inisiatif. Dia bertindak menghidupkan, membangkitkan dan menyelamatkan. Dan atas dasar ini yang paling penting. Dasar dari inisiatif, dasar dari tindakan Allah dalam rangka menghidupkan, membangkitkan dan menyelamatkan saudara dan saya adalah di ayat 5, 8, ayat 4, ayat 7 berulang-ulang disebut kasih karunia, kasih dan rahmatnya,
kebaikannya. Itu saja cukup. Bukankah kita nyanyi tadi tuh? Bahwa kasih Allah itu betapa panjang, lebar, dalam dan tinggi, semua dimensi. Jadi bahwa saudara dan saya diselamatkan itu karena Allah yang berinisiatif. Lalu Allah tidak hanya sekedar berinisiatif, tetapi dia bertindak. Sang Firman berinkarnasi menjadi Kristus, mati sebagai kurban. Dan baik inisiatif maupun tindakan Allah dalam penyelamatan ini didasarkan karena kasih karunia. Amin. Mau pakai bahasa Inggris sedikit, by the grace, begitu ya sebutannya Pak? Iya, Nur Grace. Iya Nur toh. Satu kali saya pergi daftarkan dia di TK tahun yang lalu, Kinan, Sekina Teofani, begitu, agama Islam. Wah, lalu kami bilang, salah, agamanya bukan Islam, Kristen. Oke. Tahun berikutnya saya pergi daftar, nama Nur Grace. Agama pas dia mau tulis di ibu guru, lalu ibu guru sebelah bilang begini dalam bahasa Buton, kita tanya dulu dan jangan sampai seperti Sekina dulu itu kita tulis agama Islam. Karena saya tahu bahasa Wolio, lalu saya bilang begini, betul Bu, agamanya Kristen. Makanya di Indonesia ini aneh-aneh kadang-kala nih, bahasa atau kata-kata itu beragama. Nur deh. Makanya Pak Timbul jangan nur bolehnya, or, bahasa Aram ya, or. Foto bahasa Yunani, cahaya. Or atau nur. Nur Grace. Cahaya kasih karunia. Wih, keren betul. Bahasa Arab digabung dengan apa itu bahasa Inggris ya. Oke. Itu yang kedua. Dan kita sudah ada di sini. Amin. Amin. Atau ada orang yang masih mengkhawatirkan keselamatannya. Lalu pulang-pulang duduk di rumah dan berpikir, sebentar kalau saya mati ini saya di mana? Masih ada yang ragukan keselamatannya di sini? Kalau ada yang meragukan keselamatannya, pulang baca kembali lagi. Ya. Bahwa hanya karena anugerah, karena pemberian, karena kasih, karena rahmat, karena kebaikannya, saya diperhitungkan, diberikan keselamatan itu. Dan kapan saatnya mau pulang silakan. Oh gitu kan? Bukan soal. Iya tidak? Maka mesti sering-sering kita nyanyilah. Rindu pulang, bukan? Aku ingin pulang. Mau pulang. Gereja mula-mula itu kerinduannya untuk pulang sangat tebal. Sering kali mereka selalu berkata, Maranatha, Maranatha. Mari mi Tuhan datang. Mari mi Tuhan datang. Ya, mungkin karena penganiayaan kah? Tapi bukan. Sebenarnya mereka sangat merindukan. Karena Alkitab dengan tegas bahwa orang yang merindukan kedatangan Tuhan ada mahkota baginya toh. Iya. Mar itu Tuhan toh. Mar Ignatius. Tuhan Ignatius. Maranatha, datang mi Tuhan. Jadi sekali lagi, kita sudah ada di posisi ini. Amin. 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 Iya. Persoalan mau pulang sebentar malam atau 5 tahun depan bukan soal. Amin. Ya harus ini, itu iman begitu. Tidak ada keraguan di dalam. Yang ketiga ini yang penting. Ya berikutnya yang ketiga. Ya. Slide satu kali dulu, slide berikutnya dulu. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan amal, bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan atau segala usaha, melainkan karena pemberian. Amin. Jadi jangan selalu berpikir, saya mau bikin ini nih, saya belum selamat, saya harus. Karena Alkitab bilang toh. Baru yang ketiga ini. Di mana meletakkan amal, perbuatan baik, kesalehan, segala hal itu. Ini di tujuan keselamatan itu, ayat 10.
Ayat 10 saya bacakan dulu ya. Ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini ciptaan. Jadi kata buatan Allah itu digunakan, dipakai untuk menggambarkan bagaimana manusia itu diciptakan bukan dengan perkataan saja jadi, tetapi ada tindakan kreatif Allah. Ya, seperti kira-kira kalau saya gambarkan, walaupun penggambaran ini tidak persis atau tidak bisa menggambarkan, karena kalau kita bisa menggambarkan Allah secara fix, secara full, itu bukan gambaran. Oke? Semua perumpamaan, bukan perumpamaan kalau bisa menggambarkan apa yang diumpamakan. Oke? Jadi kata itu, karena kita ini buatan Allah, seolah-olah misalkan seperti Allah mengambil tanah liat, lalu membentuk sedemikian, lalu hidup. Kalau kambing bagaimana caranya? Kambing jadi begitu, iya toh? Iya begitu. Iya, kisah penciptaan hanya dengan perkataan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di perjanjian lama firman itu pribadi, bukan hanya kata-kata. Kemudian firman yang pribadi itu dalam peristiwa Natal berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Dan itu jelas Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Begitu. Dan saya sangat meyakini yang datang menjumpai Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa adalah prainkarnasi Yesus Kristus. Allah berjalan. Firman itu pribadi Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kata-kata. Tidak ada firman itu pribadi. Oke? Saya bacakan ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Gambar ya. Gambar rupa Allah itu bukan saudara dan saya. Gambar rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Kolose bilang begitu. Kita diciptakan didesain menurut gambar dan rupa Allah, itu begitu. Oke? Tapi kita bukan gambar dan rupa Allah, tapi kita didesain. Makanya menjadi Kristen itu adalah menjadi sama dengan Kristus. Kristus di dalam, Kristen, di dalam. Begitu. Jadi tujuan kita menjadi beragama Kristen ini, kalau itu kekristenan agama, adalah menjadi seperti Kristus, yang adalah gambar dan rupa Allah itu. Kristus itu kan firman dan manusia, Allah dan manusia. Oke? Itu tidak bisa, ketika dia mengambil natur manusia dalam peristiwa kelahirannya, maka kemudian kita yang manusia ini bercita-cita begitu untuk menjadi segambar dan serupa dengan dia. Oke, begitu. Oke, saya bacakan lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam rangka itu, jadi pekerjaan baik, amal, perbuatan, kesalehan, tidak ada sangkut pautnya dengan supaya saudara dan selamat. Tetapi sangkut pautnya adalah dengan apa? Aplikasi, perwujudan, ejawantah dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Nah, setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian untuk mengerjakan perbuatan baik. Oke. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bacaan ayat 10 itu begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan pekerjaan baik itu telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita terus di dalamnya menjalaninya.
Ayat 10 itu. Slide berikutnya kita lihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan yang adalah pemberian itu bukan lisensi, bukan suatu surat keterangan supaya saudara dan saya bebas berbuat dosa. Itulah yang digembar-gemborkan di luar orang yang tidak mengerti kekristenan. Oh, dosanya sudah ditebus, mari minum mabuk. Dosanya sudah ditebus, mari hidup dalam perselingkuhan. Dosanya sudah ditebus, mari hidup dalam perzinahan. Oh, dosa saya sudah ditebus sebagai suami, layangkan tangan saja kepada istri. Dosa saya sudah ditebus, istri tidak hormat kepada suami. Bukan begitu. Tidak ada itu. Dan karena kita sendiri yang tidak memahami iman percaya kita, sehingga orang datang hanya sedikit memplesetkan ayat-ayat, membelokkan sedikit ayat-ayat, hilang kita. Bukan. Keselamatan yang karena pemberian itu bukan kunci untuk saudara surat izin melakukan dosa. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan dengan jelas ada tujuan yang mulia yang Tuhan persiapkan. Di situ disebut dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu, perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat. Tidak mungkin. Ini beberapa contoh-contoh tentang perbuatan baik. Ini rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman. Ya, dalam persekutuan seperti ini kan kita sudah banyak hal bisa kita pakai HP itu. Ada gairah. Bukankah tadi salah satu ciri yang ditunjukkan orang yang belum diselamatkan itu tidak ada gairahnya untuk perkara-perkara rohani? Sekarang ketika kita diselamatkan, kita tahu bahwa Allah menghendaki agar kita berbuat baik, dan perbuatan-perbuatan baik itu telah dirancangkan sejak sebelum dunia diciptakan, dan Tuhan mau agar kita terus hidup dalam hal itu. Dan contoh-contohnya itu termasuk ini. Terus mengupayakan untuk mengenal siapa Kristus. Begitu. Supaya kita berdiri teguh, tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Memberi diri melayani Tuhan melalui apa? Melalui apa yang ada pada kita. Kapasitas, melalui talenta, melalui kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Dan bicara tentang pelayanan bukan di gereja saja toh. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Pegawai negeri, pengusaha. Dan bicara tentang pelayanan, maka kita akan tempatkan pekabaran Injil di atas. Oke? Di atas. Karena inilah yang Tuhan. Ini begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada orang mau mati, kalau saya mau mati nih, lalu saya sebut satu pesan kepada keluarga, itu pesan yang paling utama toh? Iya tidak? Misalnya, Abi, iya kenapa Pak? Tolong catat di situ. Lapangan Lembah Hijau itu bukan tanah kita, nak ya. Itu pesan. Jadi ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga tuh dipesankan, kamu harus pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dengan cara apa? Wartakan, kalau dia percaya baptis, kemudian ajar. Tahu begitu? Ini kan pesan terakhir ini. Di mana-mana pesan terakhir itu bukan hal yang tidak penting seperti yang saya bilang tadi. Itu bukan tanah kita, naik. Lalu Abi bilang begini, saya tahu juga Bapak itu bukan pesan yang terakhir yang penting. Termasuk orang kalau mau digantung toh, gitu. Orang mau dihukum, ditanya apa permintaan terakhir. Dan biasanya permintaan terakhir itu karena memang penting, biasa dikabulkan. Sebelum ditembak mati, Bapak mau minta apa? Permintaan terakhir saya tolong dikabulkan, supaya kalau ditembak tidak kena sasaran. Oh itu bukan tidak bisa itu. Oke? Memberitakan Injil, pekabaran Injil. Dan Bapak Ibu, mari sekali lagi saya tegaskan, saya garis bawahi. Pekabaran Injil. Injil itu warta,
kabar. Bisri, basyun, bicara. Maka pekabaran Injil, pemberitaan Injil itu tidak bisa meniadakan bicara. Oke? Tidak bisa kita geser itu bicara. Oh, nanti kami dengan perbuatan baik saja. Ya, betul. Tapi tidak bisa menggeser bicara. Tidak bisa. Karena Injil ini kabar. Di mana-mana kabar itu harus dibicarai. Dibicarakan. Amin? Iya. Begitu. Coba medan tes di apa? Metro. Lalu orang baca tuh, telah terjadi kebakaran di simpangan Tugu Bosu, Lipu. Begitu misalkan yang kebakaran. Ada mobil menabrak, lalu terjadi kebakaran yang besar karena ada tumpahan BBM. Katakanlah begitu beritanya. Itu dia baca ya. Lalu kita yang nonton bilang begini, tolong kau keluar saja dari televisi, tidak usah kau bicarakan, kau lakukan tindakan itu. Tidak, kabar itu dibicarai, disampaikan. Dan memang Bapak Ibu betul, bahwa kadangkala tindakan itu, perbuatan itu berbunyi lebih besar dari kata-kata. Ya memang faktanya begitu, ada. Tapi tidak bisa kemudian menggeser. Karena itu Bapak Ibu, Saudara dan saya, mari kita mulai belajar. Amin. Belajar menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka tadi harus membekali diri itu tadi. Bahwa kalau orang yang sudah diselamatkan, dia bergairah untuk mengenal Tuhan, membekali diri. Ambil traktat pulang baca-baca. Manakala Bapak Ibu ketemu dengan orang yang menanyakan tentang iman saudara, kita mulai berbicara. Tapi Alkitab juga bilang dengan sikap apa? Hormat, lemah lembut, santun. Kita tidak dipanggil untuk berbantah-bantahan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Bahwa sebelum kita menerima keselamatan, kita ini status kita hakikatnya orang-orang mati. Hidup di dalam dosa, layak dihukum. Tetapi kemudian Allah berinisiatif. Dia selamatkan, dia hidupi kita, dia menghidupkan kita, dia membangkitkan kita. Karena anugerah. Dan tindakan inisiatif Allah, tindakan Allah itu dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai kurban. Karena itu setelah kita diselamatkan, Tuhan dengan tegas mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Alkitab bilang begitu. Karena kalau kita tidak lemah, suatu kelak nanti kita akan menuai. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan demikian kalian melakukan hukum Kristus. Banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik sebagai ekspresi, sebagai perwujud nyataan dari saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Terus berdiri teguh di dalam keselamatan yang diberikan, dan mari hidupi kebenarannya, lakukan perbuatan baik yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Kita mau berdoa, mari pelayan. Haleluya. Mari kita berdoa. Materaikanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami lebih lagi memahami tentang perkara ini.
bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah pemberian, sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin dapat dimiliki dengan mengupayakannya. Bawa kami lebih dalam supaya mengerti betapa mahalnya darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban, agar setiap kami tetap berdiri teguh di dalam iman, percaya, pengharapan kami. Roh Kudus, ajar kami. Mengerti bahwa semua ini karena anugerah, karena kasih dan rahmat-Mu, supaya kami tetap berdiri kokoh teguh, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan, yang bekerja di dalam kami, melalui kami, dan oleh kami. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sejenak mari kita mengangkat suara kita, mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Mari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, apapun persoalan dan masalah kita sekarang ini, ingatlah, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita, semua karena anugerah-Nya, pemberian yang agung dan mulia lewat kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, supaya kita tetap setia mengerjakan perbuatan baik yang telah disiapkan, dan supaya kita hidup di dalamnya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, angkat suara, katakan terima kasih. Kami bersyukur, hamba berdoa bagi setiap kami Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami memahami betapa berharganya, betapa agung dan mulianya kasih-Mu atas kami semua. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali Engkau mengingatkan kami tentang anugerah selamat, supaya kami merespon secara benar. Kami mengerti sungguh segala apa yang ada pada kami datang daripada Tuhan, supaya kemudian akhirnya kami akan mengabdikan diri kami semata-mata untuk Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Pemikiran, perasaan kami dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Kami mengenakan, kami memakai pikiran dan perasaan Kristus, sehingga tindakan perbuatan kami adalah kebenaran. Terima kasih. Materaikanlah firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan izinkan kami hidup menikmati kemuliaan Tuhan dalam rupa-rupa bentuk dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati pagi hari ini. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Mary Kurniawan. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi dalam kehidupan kami, untuk kami boleh sehidangan duduk bersama dengan Engkau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan dan mengajar dan mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami dahulu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa dalam kedagingan kami, dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai, tetapi kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau datang menyelamatkan kehidupan kami, Engkau selamatkan kami. Karena itu biarlah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mau mengerjakannya Tuhan, untuk Tuhan memberikan diri kami dalam setiap pekerjaan Tuhan, melayani Engkau untuk memberitakan firman Tuhan, dan membangun karakter kami seperti Engkau Tuhan. Mampukan kami Bapa. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami, tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan memampukan kami untuk kami Tuhan menjadi orang-orang yang menyadari keselamatan ini dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Engkau Tuhan. Dengan takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar firman-Mu itu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk membawakan persembahan dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap Tuhan apa yang kami kerjakan, kami buat Tuhan. Kami percaya
Tuhan Engkau akan memberkati. Dalam setiap usaha pekerjaan kami Engkau akan memberkati berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan semuanya ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama yuk. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pengumuman. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan ataupun boleh berdiri. Silakan Pak. Silakan berdiri yang masih baru. Silakan berdiri yang masih baru supaya kami boleh menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Persilakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Tidak terasa kita telah berada di minggu terakhir di bulan Januari ini, masih dengan tema dampak kebiasaan baik. Hanya oleh karena kasih karunia kita mendapatkan kehidupan kekal. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau usaha apapun, melainkan karena anugerah Allah. Dan setiap orang berdosa yang diselamatkan diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan baik. Bersama saya Abigail akan memberikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam
Betel News. Setiap hari Kamis latihan ibadah raya Minggu pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Ibadah raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bokau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu adalah sebagai berikut. WL Ibu Lydia Tambunan, Singers Ibu Seli Susanto dan Saudari Widya Ningsih. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Hari Koham, Bapak Benes Mowisu, dan Saudari Jack Fed Hariman. Pelayan perjamuan Bapak Jones Agus dan Bapak Yance Dompet. Multimedia Saudari Tessa Mantong, Asyar Ibu Merik Kurniawan, Ibu Yongche Lomilia, dan Ibu Merik Korengken. Doa oleh Ibu Sincetan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan ibadah Bethel Kids adalah sebagai berikut. WL Kakak Gebi, musik Kakak Jaya, pendamping WL Kakak Flora, firman kelas kecil oleh Kakak Desi, dan firman kelas besar oleh Kakak Sisi. Pendamping Kakak Valeri dan Kakak Kiren, kameramen Kakak Yuka, dress code memakai baju merah sekolah minggu. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 26 Januari, Saudara Paulus Eril Kurniawan. Pada tanggal 3 Februari, Saudari Jennifer Febiana. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan ke kotak yang tersedia atau melalui transferan ke Bank Panin dengan nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Guruk. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Saya Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih multimedia. Ada tambahan pengumuman dari Pak Gembala? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari kita ini dari Amerika ya. Juga tentunya Pak Okto ya Pak Okto. Ya Pak Okto, terima kasih, puji Tuhan. Selamat berjumpa. Kalau minggu lalu kita dikunjungi dari Kolaka Utara, dari Konawe. Ya, puji Tuhan. Hari ini saudara-saudari kita jauh dari Amerika. Ya. Alkitab bilang begini, kematian Kristus di atas kayu salib membuat tembok pemisah rubuh. Jadi tidak ada orang barbar, tidak ada orang Skit, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang Amerika. Maksudnya bahwa kebangsaan kita tidak abaikan, tapi tetap satu di dalam Kristus. Ya, oke. Tambahan pengumuman untuk seluruh pengurus jemaat bahwa minggu depan di ibadah raya minggu depan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Maka sesudah itu minggu depannya itu kita memulai semua kegiatan ibadah kategorial kita. Maka semua pengurus jemaat sebelum kita memulai ibadah kategorial kita pada minggu depannya, pada hari Jumat tanggal 31 kita akan mengadakan pertemuan rapat di Rumah Doa jam 7 malam. Sekali lagi, hari Jumat tanggal 31 kita akan mengadakan rapat ya untuk memulai seluruh kegiatan ibadah kategorial kita di tahun 2025 ini. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya.
Di penghujung ibadah kami meminta di dalam pujian kami supaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, supaya dengan berkat yang berlimpah dalam hidup kami pakai semuanya untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, memperluas daerah kami, kapasitas kami, dan kemudian kami pakai semuanya talenta, kemampuan yang ada pada kami untuk juga melayani Tuhan. Dan di penghujung ibadah kami, melalui pujian kami meminta Tuhan melindungi kami dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa kami. Tetapi sekiranya pun kesakitan menimpa kami, biarlah kami tetap berkata seperti Ayub berkata, bahwa Tuhan yang kasih, Tuhan yang miliki semuanya, dan pada akhirnya kepada Tuhan semua kembali. Sehingga bahkan dalam penderitaan, pergumulan, masalah kami tidak berbuat dosa dengan perkataan dan pemikiran kami, tetapi kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi Ibu Dorcas yang sedang menunggu untuk menerima pelayanan di rumah sakit di Makassar. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan topang suami istri ini dalam pergumulan mereka, supaya mereka tetap melihat karya Tuhan, dan pada akhirnya kami akan mendengar kesaksian yang memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka. Karena itu permudahkanlah segala sesuatu, tujuan mereka datang ke Makassar untuk mendapat pelayanan di rumah sakit. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, sumber kesembuhan, Yahweh Rafa. Juga kami berdoa untuk anak kekasih Eril yang berulang tahun. Tuhan berkati, jaga dan lindungi senantiasa dalam setiap aktivitas kegiatannya, di mana saja kakinya dilangkahkan. Kami percaya Tuhan ada jaga lindungi dia. Karena kami menyadari juga kedua orang tua terbatas, bahkan semua kami sesungguhnya terbatas, tetapi Engkau tiada terbatas. Dan akhirnya sekarang kami akan menamatkan ibadah ini. Layakanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan kepada umat-Mu, kami semua, supaya kami terima berkat, khususnya berkat bagi orang-orang yang diutus pulang untuk memberitakan Injil melalui perkataan dan tindakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan, anugerah selamat, supaya kita menghidupinya, melakukan segala hal yang baik, kebenarannya yang telah disiapkan bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua. Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya untuk setia sampai Dia datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.